Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan hari Pentakosta yang di seluruh dunia pada hari ini dirayakan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan memohon kepadamu ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang teks ini, saya mengajak kita untuk melihat arti daripada hari Pentakosta. Kita tahu Pentakosta itu berarti hari yang ke-50, dan Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua dalam tradisi Yahudi, di mana perayaannya adalah satu hari penuh pada akhir musim petik gandum dan merupakan saat sukacita dan syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-22, hari raya ini dikenal juga dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Hari Raya 7 Minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Dikatakan harus dirayakan oleh orang Israel. Dan ini juga merupakan hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Nah, hari raya ini biasa dilakukan 50 hari setelah Paskah. Dan bagi bangsa Israel, hari ini dirayakan sebagai hari di mana Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Pentakosta juga merupakan peringatan bagi bangsa Israel untuk memberi perhatian yang khusus pada perbaikan bait suci yang ada di Yerusalem. Nah, jadi dengan latar belakang ini, maka Tuhan memakai hari raya orang Yahudi ini untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan oleh Bapa dan apa yang telah dinubuatkan oleh Musa dan para nabi, dan diantaranya dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Nubuat Nabi Yoel tentang pencurahan Roh Kudus ini diucapkan kurang lebih 835 tahun sampai 800 tahun sebelum hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang saya bacakan tadi, atau sebelum penggenapannya. Dan nubuat yang digenapi ini bukanlah akhir, melainkan barulah awal dari janji pencurahan Roh Kudus. Artinya, janji Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus bukanlah berakhir pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau di dalam istilah pertanian bangsa Israel, itu barulah hujan awal, bukanlah hujan akhir. Nah, hujan awal itu sendiri, saudara bisa melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-14, di mana Alkitab berkata, maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Tujuan dari hujan awal yaitu untuk membongkar tanah sebagai persiapan untuk menanam. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya
yang merupakan tujuan daripada hujan awal ini dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15. Dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi, yang namanya hari Pentakosta yang dialami oleh para murid, oleh gereja Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ini sebenarnya bukanlah hujan akhir, tapi ini dalam istilah pertanian di Israel, ini barulah hujan awal. Hujan awal yang mempersiapkan tanah hati, hujan awal yang dikatakan membongkar tanah sebagai persiapan untuk menanam, untuk mengalami bagaimana penanaman benih-benih kalau di dalam istilah pertanian yang ada di bangsa Israel. Berkaitan dengan hujan akhir atau pencurahan Roh Kudus yang besar ini, saya membaca komentar-komentar dari para teolog dan tokoh-tokoh Kristen. Mereka meyakini bahwa hujan akhir ini berdiri pada masa ketika aliran Pentakosta klasik mulai berdiri, di mana pada tahun 1901 dan 1906 yang dipelopori oleh yang namanya Charles Parham dan William J. Seymour. William J. Seymour ini merupakan pendiri daripada Assemblies of God. Kita tahu cerita dalam jalan Azusa Street, bagaimana ketika mereka dibaptis oleh Roh Kudus, gedung di mana mereka mengalami baptisan Roh Kudus dilihat oleh orang-orang di sekitar mereka seperti terbakar. Tapi sebenarnya bukan terjadi kebakaran, tapi sebenarnya peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua sedang terjadi lagi, atau mereka sedang mengalami baptisan Roh Kudus di sebuah gudang atau gedung di Azusa Street, ya. Di mana mereka, Charles Parham dan William Seymour ini, mereka mengajari jemaat-jemaat mereka yang mayoritas berkulit hitam di jalan Azusa Street untuk mempelajari dan bagaimana mereka berdoa, mereka merindukan agar mereka dapat mengalami Kisah Para Rasul pasal yang kedua. 1865 tahun kemudian, akhirnya apa yang terjadi di loteng atas di Yerusalem itu terjadi lagi di sebuah gudang di Azusa Street. Dan yang saya singgung tadi juga, William Seymour, dia menjadi pemimpin daripada Assemblies of God, dan ini diyakini sebagai hari lahirnya Gereja Assemblies of God, atau kalau di Indonesia gereja sidang jemaat Allah. Pengalaman Pentakosta ini terus merambat ke aliran episkopal, di mana pada tahun 1959 pada saat John dan Joan Baker mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi bukan hanya orang-orang dari Pentakosta yang mengalami baptisan Roh Kudus, umat Tuhan yang ada di aliran episkopal juga mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus dengan tanda mereka berbahasa roh. Dan hal ini merupakan dimulainya era aliran karismatik, dan semakin besar gerakannya ketika paus yang fenomenal, yang luar biasa, yang membawa pembaruan dalam gereja Katolik, yaitu Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1967 menerima kebenaran tentang baptisan Roh Kudus, dan karunia-karunia Roh Kudus dialami dan dipraktekkan oleh para pastor dan jemaat gereja Katolik. Ini merupakan latar belakang dari hari Pentakosta. Bagaimana Pentakosta itu dikaitkan dengan pertanian bangsa Israel, bagaimana Pentakosta itu juga berkaitan juga dengan janji Allah, janji Bapa melalui para nabi, dan akhirnya digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan itu merupakan hujan awal, dan hujan akhirnya diyakini terjadi ketika aliran Pentakosta klasik yang dimotori oleh Charles Parham dan William J. Seymour, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, dan sejak itu merambat ke episkopal, ke gereja Katolik, dan semakin banyak gereja-gereja aliran dan umat Tuhan mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan efektif dan menghasilkan jiwa-jiwa. Semakin banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, mujizat-mujizat terjadi melalui pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan ketika mereka
mengalami baptisan Roh Kudus. Setelah mereka mengalami baptisan Roh Kudus, nah, apakah baptisan Roh Kudus itu? Kata baptisan Roh Kudus ini diajarkan sekaligus dinubuatkan juga oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, firman Allah berkata, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi, baptisan Roh Kudus itu bukan janji manusia. Baptisan Roh Kudus itu adalah janji Bapa, dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana Dia berkata, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Yesus sendiri yang mengajarkan tentang baptisan Roh Kudus. Dia mengajarkan bahwa itu adalah janji Bapa. Kamu dengar daripadaku. Yesus mengingatkan murid-murid, ini serius loh. Dan Dia juga menyampaikan kepada kita pada hari-hari ini sangat serius. Dengar, ini aku sendiri yang menyampaikannya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Luar biasa. Sehingga saya menyimpulkan perintah Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima ini ada kurang lebih 3 hal. 3 kebenaran. Pertama, Dia katakan jangan meninggalkan Yerusalem. Kemudian yang kedua, kamu harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Dan yang ketiga, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, pengajaran atau apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan landasan Alkitabiah untuk kita percaya akan peristiwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, di mana firman Allah berkata ketika para rasul dan murid-murid kurang lebih dari 120 orang, ketika mereka berkumpul selama 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga, dan pada hari Pentakosta, kita tahu Yesus setelah Dia bangkit, Dia 40 hari Dia menyatakan diri, Dia mengajar di mana-mana, Dia meyakinkan para murid-murid, dan Dia naik ke sorga tepat 40 hari setelah Dia bangkit. Dan Dia menyuruh murid-murid untuk pergi ke Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Dan firman Allah berkata, murid-murid dengan penuh sukacita mereka pergi ke Yerusalem dan mereka berdoa, bertekun, memuji, memuliakan Allah dengan penuh sukacita. Dan pada 10 hari kemudian, atau hari yang ke-10, atau pada hari ke-50, pada hari Pentakosta, ini bukan secara kebetulan, tetapi Roh Kudus yang berkarya. Dia mencurahkan Roh Kudus, atau Bapa mencurahkan Roh Kudus, atau Yesus membaptis dengan Roh Kudus para murid-murid pada hari yang ke-50 sesuai dengan nubuatan para nabi, sesuai dengan janji Allah, janji Bapa. Pada hari yang ke-50 mereka akhirnya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Firman Allah berkata, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kejadian ini adalah benar penggenapan janji Bapa di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kebenaran ini juga adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 3 ayat 11 dia berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes juga menubuatkan tentang baptisan Roh Kudus. Yohanes menubuatkan apa yang dialami oleh para murid dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua.
Dan saya percaya ini juga merupakan satu kebenaran yang harus kita percaya, dan bukan hanya kita percaya, tetapi saya rindu mari kita semua mengalaminya. Oh, betapa indah kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, di mana Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Saya sangat percaya akan Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini sebagai hari pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Alasannya karena apa? Karena yang pertama, kebenaran ini adalah firman Tuhan dan merupakan janji Bapa. Kemudian yang kedua, kebenaran ini adalah janji Yesus. Kemudian yang ketiga, kebenaran ini juga adalah nubuatan dari Nabi Yoel. Dan yang keempat, kebenaran ini juga adalah nubuat dari Yohanes Pembaptis, yang diyakini adalah nabi terakhir di dalam perjanjian lama. Haleluya. Untuk itu, saya mengajak kita semua pada hari Pentakosta ini, hari yang sangat bersejarah. Kita harus memahami dan menghidupi kebenaran-kebenaran ini jika kita ingin dibaptis di dalam Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, saya sampai kepada satu pertanyaan, mengapa kita harus dibaptis di dalam Roh Kudus? Saya mencatat di sini yang pertama, karena tugas besar dan berat yang menanti saya dan saudara. Karena kita memiliki tugas yang besar dan sangat berat. Apakah itu? Yaitu untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus dan menyelesaikannya. Haleluya. Itu terdapat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Akan sulit kita menjalankan amanat agung kalau kita tidak diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kalau kita tidak mengalami janji Bapa, kalau kita tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Saya sangat sulit untuk bersaksi memberitakan Injil. Ada ketakutan, kecemasan, kebimbangan dalam memberitakan Injil. Tapi setelah saya dibaptis oleh Roh Kudus, ada beribu-ribu orang yang saya injili, saya tulis dalam buku harian saya, kurang lebih 4.000. Setelah itu saya sudah tidak mencatatnya lagi. Saya memberitakan Injil pribadi, kepada pribadi lepas pribadi, dalam rumah, di rumah sakit, di mobil, di kereta api, tetangga-tetangga saya, depan rumah-rumah ibadah juga saya memberitakan Injil. Karena saya mengalami, saya dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kita tahu murid-murid, mereka juga seperti saya dan saudara, mereka takut dan gentar. Untuk itu mereka menantikan janji Bapa. Mereka harus mengalami baptisan Roh Kudus, baru mereka akhirnya bisa memberitakan Injil dengan berani dan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus secara efektif. Kita lihat Petrus, ya. Dia takut ketika ditanyakan oleh hamba-hamba perempuan, "Kamu adalah murid Yesus, kamu satu daerah dengan dia." Wah, Petrus sampai 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi firman Allah berkata, setelah dia dibaptis oleh Roh Kudus, firman Allah berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41, ada 3.000 orang yang percaya dan mereka diberi dan mereka memberi diri dibaptis. Haleluya. Dan apa yang menjadi dampak daripada ketika kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan dibaptis oleh Roh Kudus dan kita dengan berani menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Saya dapatkan dalam statistik, jika pada tahun 2010 dari 6,9 miliar penduduk dunia, orang Kristen berjumlah sekitar 2 miliar lebih, atau 32% dari penduduk dunia. Pada tahun 2020 ada yang mengatakan 2,3 miliar, tetapi ada yang juga mengatakan, saya lihat di 2,3 miliar itu Pew Research Center 2,3 miliar, tetapi dalam Wikipedia saya melihat 2,5 miliar penduduk yang beragama Kristen, tentunya termasuk Protestan dan Katolik. Fakta ini kiranya mendorong kita bahwa tugas kita masih banyak. Untuk itu kita harus seperti para murid-murid, bertekun, bersehati, menantikan janji Bapa dan meminta dengan sungguh-sungguh untuk kita dibaptis oleh Roh Kudus. Yang pertama, mengapa kita harus dibaptis oleh Roh Kudus? Agar kita bisa menjalankan amanat agung dengan efektif. Kita menjalankan dengan penuh keberanian, dengan penuh sukacita. Kemudian yang kedua, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka sebagaimana peran daripada Roh Kudus, Yesus ajarkan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, Roh Kudus kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Artinya, kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, hidup kita akan semakin disucikan, kita akan semakin dikuduskan. Karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita dan mengurapi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka kita juga akan menerima karunia-karunia Roh Kudus yang lain. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Saudara bisa membaca juga di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Untuk itu, pada saat ini, di hari Pentakosta ini, saya mendorong kita, saya mengajak kita semua, mari kita percaya dan kita terima dengan iman bahwa janji Bapa itu, yaitu pencurahan Roh Kudus, itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, tetapi yang pertama untuk saya dan saudara. Kita menerima dengan iman, hati kita terbuka, dan kita menerima janji Bapa untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan membuat kita efektif di dalam memberitakan Injil, untuk hidup dalam kekudusan. Dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita juga akan melimpahkan kepada kita karunia-karunia roh. Dan karunia-karunia roh itu akan memampukan kita untuk menjalankan amanat agung, untuk menjalankan pelayanan kita, menjadi pribadi yang berdampak bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang akan disembuhkan melalui karunia roh yang ada dalam diri kita. Ada banyak orang yang akan dibangun iman mereka melalui karunia menasehati, melalui karunia iman, karunia mujizat, karunia menyembuhkan. Kalau kita mengalami yang namanya janji Allah ini, maka karunia-karunia Roh Kudus juga akan dikaruniakan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kalau saudara telah dibaptis oleh Roh Kudus, jangan sombong, tetapi kita harus tetap rendah hati. Saya setiap kali saya melayani, menyampaikan firman Allah, berkhotbah, saya selalu berkata, Tuhan, aku ini hanyalah hamba-Mu yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin kita dipercayakan karunia-karunia Roh Kudus, semakin kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus, kita harus semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Kalau seorang yang dibaptis oleh Roh Kudus tetapi masih sombong, punya kebencian, iri hati, dan memandang hina, remeh satu dengan yang lain, menghakimi satu dengan yang lain, saya pertanyakan baptisan Roh Kudus dalam kehidupannya. Yang seharusnya orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, maka dia sama seperti Yesus, sama seperti para rasul, sama seperti dengan umat Tuhan yang rendah hati, di mana mereka selalu melayani dengan penuh kerendahan hati dan tidak ada kesombongan. Melalui firman Tuhan ini, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dipakai oleh Tuhan, mau dibaptis oleh Roh Kudus, dan tetap rendah hati di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Tuhan sekiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba berdoa biar di hari Pentakosta ini kami mengalami yang namanya janji Bapa. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami dibaptis oleh Roh Kudus. Dan Tuhan tolong agar dengan baptisan Roh Kudus dalam kehidupan kami, kami semakin lebih efektif dalam memberitakan Injil, semakin berani memberitakan Injil, semakin hidup dalam kekudusan, dan kami akan semakin menjalankan pelayanan ini menurut karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami landaskan semuanya ini didasarkan dengan kasih Kristus. Kami tetap rendah hati, tidak ada kesombongan dalam diri kami, dalam kami melayani Tuhan dan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, silakan like dan berikan komentar, serta subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Puji nama Tuhan. Shalom.